Gak usah bingung, tinggal bandingkan akhlak Yesus dan akhlak Muhammad, mana yang pantas ditiru. Karena hampir gak pernah dibahas di tema debat lintas agama di TikTok, kata si Murmur 452. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Kalau begitu, mari kita dibahas. Jadi yang pertama, soal bingung ini, di dalam agama Islam kau tidak akan menemukan suatu ajaran atau doktrin yang menimbulkan kebingungan. Kenapa? Karena jelas, Tuhan kita itu tunggal, esa, betul-betul tunggal. Tidak ada istilah di sini tritunggal, three-in-one, satu atau dua, pilih aku atau dia. Itu lagu Gama ya kan. Jadi Tuhan kita itu namanya Allah, jumlahnya satu, betul-betul satu gitu. Gak ada pakai tapi-tapian gitu loh, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jelas siapa aja malaikat, apa aja job desk-nya ada diajarkan sama kita ya kan. Kemudian apa itu firman, jelas. Siapa aja para nabi, jelas. Tidak ada di sini istilah nabi jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi nabi, manusia jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia. Apalah itu, tidak ada, jelas gitu ya. Manusia, Tuhan ya Tuhan kan gitu. Nah, kemudian jelas apa itu akhirat atau hari pembalasan, jelas apa itu takdir ataupun ketentuan Tuhan. Itu diajarkan sama kita coy. Jadi gak akan ada yang menimbulkan kebingungan. Justru kalau dari komentar ini bisa kita lihat dirimu bingung. Bagi kalian Yesus itu Tuhan, kok dibandingkan sama Nabi? Oke lah, taruhlah beliau pernah jadi manusia ya, pernah jadi Nabi ya kan. Kira lah itu lagi magang jadi Tuhan ya kan. Kita bandingkan akhlaknya gitu. Jadi di dalam keyakinan kami Islam, kedudukan, posisi, akhlak ataupun etika, attitude-nya semua nabi itu adalah mulia, agung. Kita hormati. Karena mereka pilihan Tuhan, ya kan? Tapi di antara ke-25 nabi yang wajib kita yakini sebagai utusan Tuhan, ada 5 yang kita yakini sebagai nabi yang punya kedudukan ataupun posisi yang istimewa. Disebut mereka adalah ulul azmi. Kenapa? Karena mereka punya kesabaran yang luar biasa ketika mengajarkan umatnya di masa mereka masing-masing. Siapa aja itu? Nabi Muhammad SAW, Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim atau Abraham, dan Nabi Nuh. Kelima ini sama posisinya, mereka istimewa ya. Jadi kalau diminta bandingkan, sama di dalam agama Islam, sama mereka sangat kita muliakan. Bisa kita lihat dalilnya, Quran surah Maryam ayat 30-35 itu ya. Justru kalau kita bahas versi Bible, ada beberapa akhlak ataupun perbuatan Yesus yang jangan ditirukan gitu. Untuk anak-anak kita nanti harus justru kita nasihatkan jangan begini gitu ya kan. Jangan begini ya, jangan seperti itu ya gitu. Contohnya, ketika Yesus berusia 12 tahun, dikisahkan itu di Lukas 2 ya kan. Ada perayaan Paskah. Setiap tahun mereka merayakan Paskah. Jadi mereka selalu pergi ke Yerusalem dari Galilea. Kampungnya kan di Galilea nih ya. Jadi setelah selesai perayaan, balik lagi lah ke Galilea. Nah, pulanglah mereka gitu. Ternyata setelah 1 hari perjalanan, orang tua Yesus tersadar gitu, mana nih si Yesus, nggak tahu di mana gitu. Tadinya dikiranya ya bersama rombongan, bersama saudara, sanak family itu gitu kan, di perjalanan. Ternyata tidak ada. Nah, akhirnya mereka cari sana kemari selama 3 hari pencarian, tidak ketemu gitu. Finally kembalilah mereka ke Yerusalem. Ternyata Yesus di bait suci, ya kan. Udah cemas sekali nih. Bayangkanlah 3 hari pencarian nggak dapat, kayak mana perasaan orang tua kan gitu ya. Kita umur 12 tahun, kalau aku tuh udah kelas 1 SMP tuh, udah harus tahu untuk pamit, untuk izin, untuk mengatakan sesuatu kepada orang tua kita agar tidak mencemaskan kita, ya kan? Masuk gak? Masuk kan? Nah, begitu dilihatnya Yesus, langsunglah dibilang mamanya, "Nakku, kenapa kau melakukan ini pada kami? Bapakmu, aku tuh cemas sekali, sangat mengkhawatirkanmu," katanya. Apa kata Yesus? "Kenapa kalian mencemaskan aku? Nggak tahu kalian aku harus di bait suci, harus di rumah Bapakku," katanya ya kan. Tapi finally bukan jadi tinggal Yesus di situ, dibawanya juga pulang ya kan. Nah, masuk nggak? Kita kalau punya anak yang usia-usia teenager seperti itu,
janganlah nggak bilang-bilang. Kalau kemana-mana jangan nggak bilang-bilang, ya kan? Masuk kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus sudah berusia 30 tahun gitu, suatu kali ini pada perayaan Paskah juga ini dilihatnya sudah dijadikanlah halaman bait suci dan juga bait suci tempat berjualan. Apa yang dilakukannya? Mengamuk-ngamuk beliau. Ya, memang marah-marah, tapi janganlah sampai mengamuk-ngamuk, ya kan? Dijungkir balikannya semua meja-meja, ya kan? Diambilnya cambuk, dicambukinya semua. Marah-marah dia. Ternyata si Yesus yang kita kenal dalam agama Islam ini, ulul asmi, tidak bisa kontrol dia. Di versi keyakinan Bible tidak bisa lose kontrol, dia mengamuk-ngamuk seperti kesurupan gitu. Nah, itu dia yang kedua. Belum lagi Yesus ngata-ngatain orang Saduki dan orang Farisi, hei keturunan ular beludak. Ternyata berkata kasar juga, ya kan? Masuk kan? Nah, itu dia. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah kita temui ada satu hal pun, tidak pernah dikisahkan yang seperti itu, yang tidak patut untuk ditiru. Bahkan sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah digelari oleh masyarakat Mekah itu Al-Amin, amanah fatona, bisa dipercaya, jujur, sabar, dan cerdas gitu. Jadi kalau soal yang mau kalian bawakan soal poligami, soal menikahi Siti Aisyah di bawah umur, perdebatkan kalian lah itu terus.